Oke, kenapa kendalanya? Boleh tahu? Tadi ini saya kan udah ke sekolahnya ya, Pak. Terus Hmm. eh, humasnya itu bilang kalau misalnya belum tentu diizinkan oleh kepala sekolahnya dan sekolahnya itu ada acara acara apa ya tadi kayak semacam eh, presenting hasilnya karya-karya anak kelas 6 kalau nggak salah. Lalu eh, tadi ibu humasnya juga cerita kalau misalnya eh, ada mahasiswa dan dosen dari universitas kita juga yang mau mengajukan tapi di apa ya kayak nggak dikasih jawaban gitu sama kepala sekolahnya. Jadi saya bilang ya udah saya eh, konsultasi dengan dosen dulu ya Bu gitu gitu Pak. Ini sekolahnya di mana? Di SDR Langga 1 Pak. Oh, oke. Itu kenapa pilih di situ? Karena ini Pak, aksesnya saya ke sana juga dekat sekali. Kalau misalnya mau ada perizinan dari universitas kan juga saya pikir mudah ya Pak ya, karena cuma tinggal nyebrang. Hmm. Oke, karena masalah akses ya, masalah lokasi ya. Iya, Oke, tapi ada kenalan nggak di situ? nggak ada Pak. Nggak ada ya. Oh, itu masalahnya. Oke, kalau gitu mau nggak diubah menjadi kelas Polandia tersebut misalnya? Berarti nanti saya mengubah tujuan dan ininya ya Pak ya, Nah, latar. tujuannya apa dulu? Apa dulu? Hmm, Kalau gitu boleh Pak nanti saya yang menyesuaikan aja. Nggak, ke sekolah itu sebenarnya yang dilakukan apa? Apa yang Saya mau diamati apa? saya ini Pak mau mengamati bagaimana eh, anak-anak anak-anak elementary school itu Mm-mm. menyerap grammar yang dipelajari di sekolahnya. Itu berarti kelas berapa? Kelas 3 dan 4 tadi ibunya juga menyarankan kalau misalnya mending yang kelas 3 sama 4 aja Mbak biar apa namanya mereka sudah lebih jelas menangkap pelajaran daripada kelas 1 dan 2. Kebetulan sama. Ya, ya itu tadi memang kondisi di lapangan ya tidak selalu ini apalagi ini Mei ya. Mei itu biasanya kan hari penuh apa ujian ya kegiatan-kegiatan non akademis dan sebagainya ya. Iya Pak, ini juga tadi sudah dibilangin mau ujian kenaikan kelas juga udah apa yang kelas 6 juga mau kelulusan. Ini Primordia juga mengalami kendala yang sama, 13 jam efektifnya tinggal dari tanggal 8. Oke gini, Iya Pak, sama. Primordia, kalau memang apa nggak ada yang bisa saya bantu untuk dipercepat, silakan mungkin bisa lewat saya saja. Kalau surat izin itu, nanti saya apa namanya eh, coba tanyakan ya ke mungkin Mbak Dila atau mungkin ke bagian akademik. Jadi ini sudah dibuat suratnya ya Primordia ya, sudah diajukan tapi masih belum selesai ya. Oke, mungkin nanti coba saya, ya kadang-kadang memang kan staf akademik banyak urusan ya sehingga mungkin ya urutannya ya. Oke, nanti coba saya tanyakan ke Mbak Dila. Ini bisa menghubungi siapa di bagian. Oke, tapi sudah mantap ke tempat itu ya, Primordia ya. Tempatnya apa boleh tahu? Oke, tadi balik ke Jihan, berarti bagaimana Jihan? Oh, SMA satu Forum. Oke. Jihan, Oke Pak. tetap sekolah SD Erlangga itu atau bagaimana?
Saya ini Pak, minta sarannya saja Pak. Tadi apa mau yang diamati? Gramatikal prosesnya dari anak-anak kelas 3 dan 4 menyerap. Ini ada katanya dengan literature review yang kamu sedang buat, nggak? Untuk tugas UAS ya Pak? Iya. Iya, Nah, tapi iya ada Pak. oke begini ya. Coba saya sampaikan karena saya nggak punya kontaknya guru bahasa Polandia tersebut, orang asli Polandia yang mengajar bahasa Polandia. Tapi jadi dari Bu Dewi Merah Raswati yang menawarkan. Tapi sudah disampaikan ke gurunya tersebut, gurunya sangat senang sebenarnya kalau ada yang mau observasi di tempatnya dia. Jadi secara izin, secara apa istilahnya itu eh, subjeknya itu sudah ada. Cuman kan masalahnya apa yang mau diobservasi. Nah, mungkin bisa juga eh, coba komunikasi dulu dengan guru tersebut. Misalnya ketika si Kaja ini, namanya Kaja gurunya ya, atau Kaya, saya nggak tahu cara mengucapkan namanya. Apakah dia memasukkan, jadi kalau fokus itu tetap grammar, ya, apakah dia, saya juga nggak tahu bentuk kelasnya seperti apa ini. Asumsi saya Polandia untuk pemula. Polandia untuk pemula itu bahasa Polandia untuk pemula itu nggak tahu, mungkin frase-frase sehari-hari kita kayak mengucapkan selamat siang, terima kasih, gitu-gitu loh. Nah, apakah ada unsur grammar yang dia pakai di sini? Dan mungkin itu bisa fokus ke sana. Jadi tetap grammar, tapi grammar bahasa Polandia. Itu. Cuman kamu coba cari referensi lagi. Ya, dan ini coba saya tanyakan Bu Dewi langsung. Ya, kemungkinan ada yang satu tertarik. Itu ya saya bilangnya. Terus eh, apa namanya? Saya suruh minta hubungi, kamu hubungi orangnya langsung atau bagaimana? Mmm, saya menghubungi guru Polandianya tersebut ya, Pak, ya? Ah, ah. Ya, saya coba ini ya, kontak Bu Dewi langsung. Humanesis S2. Seperti tertarik observasi kelasnya Kaja. Ya, fokus ke pengajaran grammar gitu ya. Oke. Saka meminta siswa baru. Sudah. Ya, sudah. Oke. Kelas Polandianya offline. Aduh, kayaknya offline deh. Lupa saya. Bentar, sebentar. Hmm. Ya, sepertinya offline. On the spot di Asik Tower. Lantai
12 ya? 12 atau 7 ya? Puspa itu 7 ya? Nah, sepertinya online. Kenapa, Cian? Ada kendala? untuk yang offline online. Tapi Oh, kalau ya misalnya ampun. Sorry. Ya, saya nggak baca. Ya, offline nih lah mungkin. Ya, kenapa? eh, tapi itu hari Rabu saja ya Pak ya? Tuh, enggak, ini kan katanya, kan gini, Bu Dewi itu bilang, kelasnya itu Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bentar, bentar. Ya, apa sih ngomongnya ini? Bentar, sebentar, sebentar. Bentar, sebentar. Ya, sepertinya kelasnya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau nggak salah loh ya. Nah, kan terus kalian bilang hanya Rabu yang bisa. Iya Pak. Karena Senin, Selasa ya ada kelas. Kamis juga ada kelas ya. Nah, itu. Ya monggo kalau hanya bisa Rabu, berarti Rabu. Kalau bisa Rabu hari ini dan Rabu minggu depan gitu loh ya. Supaya nanti 2 minggu lagi bisa dipresentasikan hasilnya. Oke. Tanggal merah juga tetap masuk. Kayaknya enggak deh. Tanggal merah kayaknya enggak. Tapi coba aja nanti coba saya tanyakan ya ke Bu Dewi kalau memang diberikan nomor WA-nya nanti kalian bisa kontak langsung. Sepertinya sih enggak. Jadi kalau minggu ini mungkin ya Senin, Selasa, Rabu ya. Minggu depan yang baru full Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu harusnya sih tidak karena ASIK juga pasti libur, tutup kayaknya. Itu ya. Ilham, ada masalah di ini Saya rencana ada, Pak. observasi? Ah, Ini kan kemarin saya mau meneliti teman saya, Pak. Tapi permasalahannya kayak ininya, apalagi orang yang mau kursus di tempatnya itu kayak kan dia kayak pekerja gitu, jadi kayak sibuk gitu. Jadi dia undur-undur mm, waktunya, sehingganya saya kemarin belum sempat observasi, Pak. hmm. Anu, apa online ini berarti ya? Iya, Pak. Sebenarnya saya mau teliti soal gaya pengajaran, apalagi tutor online gitu, kan. Mm-mm. Teaching strategies Mhm. kayak gitu, Pak. Kalau bisa, Pak. Mungkin kalau Bapak punya semacam kelas online gitu, bisa saya masuk ke dalam terus saya observasi gaya pengajaran Bapak untuk S1 gitu. Ini pengajaran Kelas bahasa Inggris gitu. online. Besok saya offline nih. Saya kelas online ya ini. Ini sama kemarin. Tadi kelas saya yang S1 offline. Yang besok juga rencananya offline. Soalnya ini sih kami diminta terutama S1 50-50 guys. Dan saya lupa ngitung berapa kali sudah yang online. Ya, takutnya terlalu banyak em, nanti akan apa ya? Akan dievaluasi kalau terlalu banyak online. Online ya. Hmm. Kalau kalian mengobservasi Dias mau nggak? Saya coba tanyakan. Dia sepertinya masih ngajar online. Pengajaran di mana, Pak? Nama lembaganya itu Bright Education kalau nggak salah ya. Coba saya tanyakan ya. Oh iya, Sekarang Pak. dia lagi proses melamar jadi dosen tetap di Universitas Negeri Malang.
Di papernya Mas Dias itu loh Ilham ada nama kursusannya. Nah, apa berat ya, benar ya? The Bridge English. Oh, bridge, sorry. Saya ingatnya BB apa, Pride atau bridge. Ya, ini saya lagi WA dia. Mahasiswa diminta melakukan observasi kelas. Nah, bersedia jika mereka observasi di kelas. Nah, oh ya, mudah-mudahan bersedia. Kalau bersedia, nanti saya share nomornya ya. Saya minta izin apakah bisa di-share. Oke, gitu, Ilham. Iya, Sir. Setuju? Iya, Sir. Atau mungkin kalau gini, jadi untuk Jihan tadi, kalau yang Polandia itu ya agak sulit, mungkin kalian berdua, jadi Ilham nggak tahu fokus ke trading strategis, sedangkan Jihan mungkin fokus juga ke grammar, tapi ini adult learners ya, jadi studentnya itu orang yang sudah bekerja sebenarnya. Sir, itu besok ya, Sir, atau lusa gitu? Kelasnya, kelasnya Iya, dia. kelas Aduh, kurang tahu saya apakah Polandia. intensif atau bagaimana, saya kurang tahu. Coba saya tanyakan. Ini lagi dibalas sama dia. Eh? Oh iya, monggo. Hati-hati. Bentar, bentar. Ini lagi, mungkin lagi ngajar dia. Sabar ya, nanti saya beritahu. Saya beritahu lewat grup aja ya. Iya, Sir. Sedang typing juga. Oke, ada yang lain? Betalioni, no problem. Saya Pak. Oh ya, silakan, Nur Rahman. Untuk kemarin kan masalah saya masih di theoretical framework-nya ya Pak ya. Karena literatur review saya itu tentang metacognitive strategy. Mm-mm. Nah, eh, kalau masukan dari Pak David, itu kan strategi metakognitif itu kan sebenarnya otonomus ya Pak ya. Apa cara belajar siswa di luar kelas itu. Jadi termasuk studi planningnya, kemudian nanti ada apa eh, setelah belajarnya gitu loh Pak Mm-mm. pengamatannya. Nah itu Mm-mm. saya sendiri masih berusaha memahami teorinya dan pengaplikasikannya dalam kelas-kelas gitu loh Pak. Apakah nanti saya perlu intervensi kalau itu memang bukan kelas saya, apakah saya harus intervensi ke gurunya atau tidak usah atau dijelaskan secara apa tidak tidak eksplisit gitu loh Pak. Ini Ya, masih ya. masukan dari Pak David gimana enaknya? Oke, oke. Jadi mau melihat apa? Metakognitif, apa namanya? Strategi. Strategis. Oleh siapa ini? Mungkin referensinya bisa di-share ke kita. Kita coba lihat bareng-bareng. Mungkin adalah link atau paper yang bisa
Sebentar Pak ya. Bisa di-share. Ini saya tak stop share dulu. Saya share artikel sebelumnya atau Boleh, pokoknya salah satu rujukan. yang jadi rujukan kamu lah. Metacognitive strategies. Nanti bisa direplikasi khususnya pada kegiatan observasinya itu Sambil melihat saya kemana. nyari, boleh Mbak Restu dulu Pak mungkin. Ya, Restu tadi bilang TK ya. Belajar bahasa Inggris di jenjang TK. Apakah perlu? Saya kira perlu juga sih, Restu ya. Bagian dari triangulasi ya. Jadi untuk mengkaitkan apakah guru itu memang mengikuti RPP itu secara rigid. Ataukah ada pengembangan-pengembangan dari yang keluar dari RPP tersebut. Nah, itu yang bisa kemudian kamu tindak lanjuti dengan mewawancarai gurunya. Bu, saya lihat kan RPP-nya begini. Nah, tapi Ibu saya lihat tadi, nah, mungkin bisa dijelaskan alasannya. Itu kan dikonfirmasi ya, gitu ya. Atau dia rigid ya, rigid RPP-nya. Kadang-kadang RPP itu kan sangat rigid ya. Menit kesekian, ngapain ya. Misalnya introduction, terus itu sekian menit. Nanti ini apa pembahasan sekian menit. Dicek. Jadi RPP itu kamu jadikan bahan untuk ngecek, untuk ngelihat. Gitu. Pak, saya kebetulan kan sudah ini ya minta RPP ke gurunya dan juga sudah observe masuk kelasnya. Nah, Mm-mm. itu untuk di TK itu pembelajaran bahasa Inggrisnya itu bukan full seperti itu. Jadi mereka tuh hanya memberikan waktu. Jadi di awal pembelajaran itu pembelajaran kayak seperti masukkan bahasa Inggris, gitu, pembelajaran vocabularies lebih tepatnya. Jadi hanya 10 sampai 15 menit seperti itu baru pelajaran yang lain seperti Mm-mm. pelajaran intinya. Itu Mm-mm. tidak masalah ya Pak ya seperti Nggak itu. masalah. Yang penting Tapi kan ada unsur iya, pengajaran iya, bahasa Inggrisnya. Walaupun iya, sedikit nggak masalah. iya. Mm-mm. Setiap hari. Jadi saya sudah melakukan observasi 3 hari, Pak. Dan 3 hari itu berturut-turut setiap awal pembukaan kelas itu mereka selalu memberikan bahasa Inggris dulu, baru ke pelajaran utamanya, yang pelajaran TK-nya itu. Mm-mm. Berarti saya jelaskan itu ya, Pak ya? Ya, ya, ya nanti kalau bisa sih disesuaikan dengan apa ya framework yang besarnya gitu loh. Nah, nanti Iya, berarti bahan referensinya ya pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau bahasa kedua pada level kindergarten, pada level young learners gitu. Dalam konteks young learners in Indonesia. Nah, dilihat nanti seperti apa keunikan, perbedaannya, seperti itu. Gitu ya. Kemudian ini Pak, untuk teorinya, kemarin kan saya sudah sempat baca-baca untuk teori pengajaran Heeh. bahasa Inggris very young learners ya. Itu saya Ya, melihatnya lebih cenderungnya ke behaviorism, Pak. Karena memang ya, itu berarti nanti saya masukkan kalau teori boleh. behaviornya seperti apa Iya, gitu atau iya, bagaimana, Pak? boleh. Iya, enggak apa-apa. Memang Oh, ya. harusnya ya pada level yang learners kan lebih ke drilling ya. Iya, Drilling drilling itu betul. mengulang-ulang ya. Iya, Guru memberi contoh, terus minta siswa untuk mengulang apa yang dia contohkan. Ya, monggo aja, iya. nggak apa-apa. Sambil Berarti mungkin saya coba nanti, lanjutkan, iya, iya. Saya menarik saya lanjutkan kira. apa ya? Iya. Iya, Ini TK-nya di mana? di Bangkalan, Pak. Mm-mm. Itu TK apa? TK umum atau TK ini Reka Islam. terus kenapa sudah kenapa memasukkan bahasa Inggris di situ? Kira-kira kenapa? Kan tidak semua TK memasukkan kan, kalau Ya. tidak salah. Kebetulan saya dulu ngajar di situ, Pak. Jadi saya tahu program sekolahnya itu ada bahasa Inggrisnya. Oh iya, nggak artinya alasan dari sekolahnya me- apa ya, menampilkan apa ya, memasukkan bahasa Inggris itu kenapa alasannya kira-kira? Karena rata-rata SD di Bangkalan ini, Pak, kelas 1 tuh sudah ada bahasa Inggris. Jadi TK di sini ini sudah memberikan input bahasa Inggris supaya anak-anak itu ketika masuk SD tidak terkejut gitu, Pak, tidak kaget dengan bahasa Inggris. Jadi sudah ada bekalnya sedikit-sedikit seperti itu. Kalau sepemahaman saya.
Iya, iya mungkin jadi itu ya. Pertama adalah persiapan untuk masuk SD. Tapi kan masuk SD masa dites bahasa Inggris? Enggak, sepertinya karena biar ada pembeda dengan TK lain sih, Pak. Kan, nah itu. Bisa alasan apa selling point ya apa? Ya, Kan kalau ditulis apa ya? Saya nggak tahu apanya. Kalau dari promosi itu loh, biasanya kan iya betul, eh, di eh, pamfletnya. ya itu kan menarik, lebih menarik anu ya orang Iya, tua ya karena posisi atau anggapan orang tua bahasa bahasa Inggris itu bahasa yang superior gitu ya dan sebagainya ya. Itu nggak salah saya kira itu juga masuk di oh, apa namanya pandangan umum bahwa dengan bisa bahasa Inggris maka siswa itu akan begini-begini opportunity-nya akan lebih luas, akan lebih baik, akan mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus di kemudian hari bla 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 gitu loh. Ya kan? Kan banyak kan ininya kan. Bisa untuk nanti dunia kerja, untuk bersaing di tingkat global macam-macam. Dan itu sebenarnya wajar, nggak masalah sebenarnya. Ya. Nah, yang perlu kita lihat itu adalah model pembelajaran bahasa Inggris di TK tersebut seperti apa. Apakah tipikal seperti yang ada umumnya itu, ataupun justru atau mungkin justru ada model-model khusus gitu loh, ya. Nah, ini menarik karena di konteks di Bangkalan ya, yang di mana dengan mungkin nggak tahu eh, apa istilahnya itu strata sosial orang tuanya itu seperti apa. Nah, saya nggak tahu kan kan misalnya ini kalau di Surabaya itu kan TK itu ada yang ya mungkin sangat international gitu ya mungkin ya. Orang tuanya juga mungkin dari upper middle class mampu membayar jutaan seperti itu. Nah, kalau di Bangkalan seperti apa? Kalau yang TK saya observe ini kebetulan itu rata-rata karena tempatnya di kota ya Pak ya. Jadi Hmm, rata-rata orang tuanya itu bekerja sebagai PNS, Pemda, dosen seperti hmm, itu. Jadi memang hmm. ini middle Middle up. class, middle Iya, up ya, ya upper middle middle class up. ya, oke. Ya. Oke, nah Jadi berarti kan, ah, ini ketika TK-nya menawarkan bahasa Inggris tuh orang tuanya sangat interestnya itu benar-benar ya tertarik itu seperti itu itu Pak. Karena salah memang satu mereka. selling, ya salah satu selling point. Yang pasti yang pertama kan agama kan, yang pasti ya. Yang kita dicari kan eh, Iya, muatan agama ya kan. Nah, yang kedua adalah muatan bahasa. Kalau nggak salah ya, sepertinya ya, seperti itu. iya, betul. Terutama bahasa asing ya. Kalau di Surabaya kan konteksnya agak beda. Mungkin bahasa asingnya tidak hanya bahasa Inggris ya, ada yang bahasa Mandarin misalnya kan. Jadi tiga bahasa ya dan sebagainya. Oke, nggak masalah. Biasanya kelas menengah ke atas itu memang akan mencari yang apa namanya tidak terlalu masalah dengan biaya misalnya, ya kan? Terus mencari itu tadi ada konten agama dan bahasa asing karena mereka juga mungkin sadar bahwa bahasa asing itu atau mungkin merasa perlu bahasa asing itu dikenalkan di anaknya dari sejak dini. Gitu ya. Oke. Oke. Untuk background itu apakah harus disebutkan juga di laporannya? Kenapa sekolahnya backgroundnya memberikan pelajaran bahasa Inggris untuk siswanya? Seperti itu tadi apakah perlu disampaikan juga di laporannya, Pak? Bisa, 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 bisa jadi itu bagian dari wawancara, saya kira, dengan guru dan sekaligus mungkin dari di apa di kalau tadi bilangnya ada pamflet, ada brosur dan sebagainya itu mungkin bisa diletakkan di situ. Tapi mungkin satu hal, tanyakan ke institusinya apakah mereka nama sekolahnya bersedia ditampilkan. Kalau tidak, maka harus disamarkan. Misalnya a kindergarten in Bangkalan Regency atau in uh, uh, apa in East Java lah katakanlah misalnya begitu ya in one of the regencies in East Java atau di salah satu kabupaten di Jawa Timur kalau kamu menulis dalam bahasa Indonesia ya itu tanyakan dulu
Ya, Kalau Pak, tidak nanti saya bersedia, tanyakan. kalau walaupun ini bukan untuk publikasi ya, misalnya loh ya, ke saat ini, ya, terutama akan penting kalau untuk publikasi, karena izin penyebutan identitas itu harus ada sebenarnya, eh, consent form ya. Oke. Hmm, oke, oke. Sebentar saya lihat. Ikut libur waktu Mbak tanggal merah. Cuti bersamanya. Oh, oke. Jadi ini Ilham. Sudah share tadi ya. Iya, jadi hari Jumat ini tetap ada karena Jumat itu terhitung cuti bersama dan mereka tidak ikut. Nah, sekarang saya tanyakan, apakah saya bisa share nomor WA kamu? Siapa saja yang tertarik mengamati secara online ini? Mungkin selain Ilham, mungkin Jihan tadi karena kesulitan di SD, apa atau ah, boleh ya? Jihan, Jihan mungkin mau nyoba dua-duanya, nyoba yang Polandia maupun yang ini. Gak apa-apa ya. Oh iya enggak, ya betul betul, saya setuju, setuju. Memang begitu. Jadi rasain dulu, experience it, ya. Enggak, saya nggak minta nulis dua-duanya lah. Ya, jadi di experience it paling enggak. Dan itu menambah networking saya kira ya. Sebentar, ada satu atau dua mahasiswa 2022 yang tertarik. 2022, 2023, sorry. Oke, ini dari Bu Dewi tentang kaca SD kalau mau Mudipat atau ini waduh. Ini Bu Dewi punya link ke Muhammadiyah 4 atau Pucang Jaya. Ini ayo Jihan, gimana? Ini ada tawaran dari Bu Dewi Muhammadiyah 4 itu di Pucang kalau nggak salah ya. Mudipat Nur Rahma punya teman di Mudipat. Oh, kalau misalnya perizinannya itu loh Pak, mempertimbangkan perizinannya juga. Nah, monggo tanyakan ke Nur Rahma kalau perlu on paper atau informal saja. Kalau misalnya boleh informal dan bisa apa namanya kayak minggu depan mulai gitu ya, tapi kok agak gimana gitu. Soalnya kan Langsung aja. Tidak, jangan ini kalau saya hajar saja. Ya, kalau memang dari Nur Rahmat sudah ada garansi tidak perlu formal ya, saya kira sih nggak masalah ya. Monggo bisa Mudipat tadi, mungkin Mudipat aja saya kira ya, karena di swasta. Puja itu kan ya SD negeri juga ya. Ya memang nggak tahu kenal Ibu Dewi itu apakah dulu anaknya pernah di situ atau memang kenal dengan guru, teman saya nggak tahu. Biasanya secara birokrasi nanti agak ribet sekolah negeri itu. Mungkin yang terbaik Muhammadiyah saja saya kira. Gitu ya Nur Rahma ya, bisa ya. Yang penting is Insya Allah. go for it gitu ya. Atau kamu mau ini aja toh Dian, online di kelas tempatku ngajar. Boleh sih Mbak. Nah kan akhirnya jadi banyak ini kan, malah bingung Terima nih. kasih untuk semuanya. Ya malah bingung ya, silakan dipikirkan. Ya nanti Bu Dewi kalau tanya, Bu Dewi ternyata ini di Mudipat bisa Pak lewat mahasiswa yang lain ya, Rahma gitu. Iya. Oke? Ya, terima Oke kasih. ya.
Ilham masih dengan Mas Dias. Kalau mau ini katanya boleh di-share nomor HP-nya. Saya share secara ini aja kalau gitu, secara pribadi aja ya. Iya, Sir. Oke, silakan dikontak. Berarti Ah, minggu ini boleh ya katanya, Sir, boleh. observasi. Kontak langsung Mas Dias. Sebentar, minta izin manajemen dulu dia. Jadi kontak dulu Oh, aja. Ya. iya, Kalau Sir. memang itu izinnya masih belum turun, silakan mungkin tadi di kelasnya Nur Rahmat tadi bisa. Iya, Sir. Oke dah. Oke, ini saya share ke kamu ya, nomornya Dias. Nah, silakan. Terima Sudah? kasih, Sir. Ya. Sir, Oke. saya mau konsultasi, Sir. Ya, silakan, Betul ini. Leonie. Jadi, Ah, jadi kan ini saya mau, bukan mau sih, Sir, sudah sempat observasi ringan di mm-mm. sekolah non formal gitu, Sir, sekolah kejar paket gitu, Sir. Mantap itu, sip. Ya. Nah, saya ini kemarin tuh sempat mengikuti kelasnya sebentar, itu Mm-mm. permasalahan dari muridnya ini kurangnya di speaking skill-nya gitu, Sir. Mm. Akhirnya saya ingin mengobservasi teaching strategi sekaligus kompetensi komunikasinya gitu, Sir. Apakah memungkinkan, Sir? Sangat memungkinkan saya kira. Ini di sisi teacher atau studennya, communicative competence-nya? Dari Atau sisi, dua-duanya? kalau menurut Pak David gimana? Sementara di datanya kamu kalau belum fokus pasti ke salah satu, kalau bisa dua-duanya dulu. Nanti ini kan lagi datanya dilihat lagi mana yang lebih memungkinkan ya, atau mungkin malah dua-duanya. Jadi communicative competence sama teaching and learning strategies dari kedua belah pihak. Karena kan biasanya sebenarnya itu kan apa istilahnya itu kan nggak bisa dilepaskan gitu kan. Artinya saling terkait ya. Apa yang dilakukan guru itu kan sebenarnya kadang-kadang merupakan respon dari apa yang dilakukan oleh siswa dan sebaliknya, ya kan? Jadi nggak mungkin guru jalan sendiri tanpa menyesuaikan dengan situasi yang terjadi. Jadi sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi itu. Berarti kamu di sini sebagai pasif observant, ya kan? Observer ya. Iya, sebagai pasif observer. Ya gitu. Ya silakan. Ini apa konteksnya di kelas offline ya? Di kelas offline, Sir. Offline terus di apa pesertanya berapa? Pesertanya berapa? Ada banyakkah atau sedikit? 30-an, Sir. Oh, oke. Gurunya dari sekolah mana? Gurunya kebetulan gurunya ini teman dekat saya, Sir. Dia ngajar di mana biasanya? Dia ini tuh sebagai sambilan, Sir. Oke. Ini bentar. Mengajar khusus untuk pembelajaran bahasa Inggris saja gitu. Oke, enggak, ya betul, nggak masalah. Ini ya memang kejar paket ini kan semi semi apa ya? Artinya nggak kelasnya kan nggak bertemu tiap hari tuh. Iya. Berapa kali dalam seminggu? Kebetulan untuk bahasa Inggris sendiri seminggu sekali, Sir. Seminggu sekali. Ya. Hari apa? Jumat? Iya. Malam ya berarti ya, asumsinya ya. Malam. Jam 7 malam. Oh, pesertanya banyak juga ya? Iya. Ini berarti orang-orang yang ingin mendapatkan ijazah SMA. Iya. Oke, ya menarik sebenarnya itu. Dan memang harus belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu masuk ke kurikulum SMA ya. Iya, Sir. Nah, oke. Jadi coba dilihat buku kurikulumnya ya, buku yang dipakai ya. Ya sudah, kemarin kebetulan baru saja dikirim. Itu. Jadi dilihat. Jadi yang kamu fokuskan ke speaking ya? Ya, ke speaking. Karena saya nggak tahu konten speaking bahkan di sekolah
umum pun seperti apa saya terus terang kurang tahu. Jadi sangat menarik sebenarnya ini. Nanti bisa cari referensi yang terkait dengan itu Pak kejar paket itu di luar negeri mungkin ada model serupa saya kira asumsi saya ya pasti ada cuma dengan nama yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri apakah sudah ada referensi-referensi tentang itu khususnya dalam pengajaran bahasa Inggrisnya? Dan dilihat di pengajaran bahasa Inggris itu apa di referensi artikel tentang pengajaran bahasa Inggris untuk kejar paket itu apakah ini kejar paket C berarti ya yang setara SMA ya? Ya, untuk bahasa Inggris fokusnya di C aja. Oh ya, berarti bahasa Inggris hanya ada di C ya? Iya. Oke. Ya menarik ini. Seminggu sekali versus kalau di umum tuh berapa kali seminggu? Apa sih? Keputus-putus. Kalau di sekolah umum SMA bahasa Inggris itu porsinya berapa kali seminggu? Saya ingat saya 2 kali seminggu. 2 kali. Ini mereka bayar atau gratis? Mereka bayar atau memang gratis ini? Bayar selalu. Oh bayar ya. Oke. Jadi ini apa? Informal ya? Informal gitu. Jadi semacam kursus. Ya, kursus. Nah, coba nanti informasi tentang kejar paket itu bisa diterangkan dulu secara umum di introduction-nya. Iya, Sir. Ya, silakan, monggo, saya kira. Masalah. Menarik. Dan mungkin banyak gap di situ ya, Iya, Sir. yang bisa digali. Oke. Terima kasih, Sir, atas masukannya. Itu masuk ke continuous education kalau nggak salah. Apa? Iya, continuous education ya, atau adult education kalau nggak salah. Itu sebenarnya di banyak negara dan setahu saya di Indonesia sendiri itu sudah mulai disadari. Jadi masuk ke area andragogi. Ya kan? Andragogi itu pembelajaran untuk orang dewasa. Ya, kalau pedagogi itu kan sebenarnya dari kata peda itu kan anak-anak. Ya, pengajaran untuk anak-anak ya sampai SMA lah sekarang katakan. Nah, andragogi itu sebenarnya ini sangat banyak manfaatnya ya. Untuk mereka-mereka yang ingin upskill, untuk mereka-mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sebagainya ya kan. Karena dengan mendapatkan ijazah, nanti dari ijazah siapa tahu bisa kuliah dan sebagainya. Sangat menarik sebenarnya. Ya banyak hal, tapi tentu saja kita harus fokus ke saja apa yang menjadi ini kita ya, main kita ya, yaitu bahasa pengajaran dan pelajaran bahasa. Oke, ya menarik. Monggo, silakan saya kira teruskan. Nanti kalau ada mungkin yang perlu saya bantu dan sebagainya, saya akan bisa di-share di WA ya. Siap, terima kasih, Sir. Ya, silakan, Rama. Iya Pak, yang aplikasi strategi metakognitif tadi loh Pak. Nah ini ada dua versi di jurnal yang saya kirimkan itu. Yang satunya hanya ada pakai kuesioner saja gitu Pak, sama dikasih ke siswanya. Kalau yang satunya intervensi, jadi secara eksplisit itu dijelaskan metakognitif strategi itu apa, terus kemudian disarankan ke semua muridnya gitu Pak. Iya. Nah, yang saya masih bingung itu gimana kalau si strategi ini sudah disarankan, sudah dipropos ke siswanya, tapi siswanya nggak mau menjalani itu loh Pak, yang jadi problem. Oke, pertama fakta di lapangan itu sudah ya. Iya, kalau rencananya di lapangan ada 2 grup gitu Pak. Satunya grup kontrol yang tidak pakai strategi itu, jadi tidak dikasih materi ini, kemudian yang satunya, dan itu kelasnya sudah selesai. Kemudian kalau yang satunya masih mau dipropos gitu, nah eksperimental ya. Iya, untuk kontrol grupnya sudah selesai, kemudian sudah ada hasil
Pretest pretest post-test. iya, pretest post-testnya sudah ada. Oke, Yang grup yang mau masih jalan ini Pak, saya masih bingung itu enaknya gimana? Maksudnya enaknya gimana? Lebih spesifik seperti apa? Apakah hanya perlu dikasih secara implisit gitu Pak strateginya atau kita sarankan dengan eksplisit? Soalnya ada beberapa paper yang menggunakan eksplisit dan ada yang implisit gitu. Jadi cuman dikasih di luar kelas nanti kalian begini ya, begini ya, begini ya gitu. Oke, kalau yang eksplisit seperti apa? Kalau yang eksplisit ya setiap hari dimonitor. Kemarin strateginya apa, ininya sudah misalkan kita men-suggest untuk cara paling enak untuk translation, belajar translation listening itu nonton ini, misalkan gitu Pak. Tapi kalau Oke, tidak dituntun ya, dijalankan, berarti guided ya. ya dituntun dan dimonitor setiap hari gitu. Kalau implisit tadi seperti apa? Hanya kayak Itu saran. yang Jadi nggak dituntun. detail ya. Iya, kalau yang implisit tidak detail. Jadi dikenalkan saja di awal, jadi terserah mereka mau menggunakan strateginya atau tidak. Nah, dari hasil control group itu seperti apa kira-kira? Kalau menurut, nah, jadi coba dilihat control groupnya itu seperti apa? Gimana Pak maksudnya? Enggak, kan control group kan berarti notabene tidak diberikan metakognitif suggestions itu kan, bahwa mereka harus gini ya kan. Nah, pretest ke post-testnya tetap ada peningkatan nilai. Naik turun Pak, karena ternyata di lembaga saya itu tesnya tidak hanya 2 kali, jadi setiap minggu itu ada tes juga gitu Pak. Jadi dari pretest sampai post-test yang benar-benar post-test itu ada seperti 6 kali gitu loh Pak, 6 kali tes gitu, 6 kali simulation TOEFL. Jadi itu juga naik turun gitu Pak grafiknya, ada yang listeningnya naik, ada yang turun gitu. Tapi kebanyakan sih naik. Tanpa metacognitive strategies. Iya. Oke. Saya kira pemilihan antara eksplisit maupun implisit itu terserah ya, nggak masalah. Ya, nanti ikuti aja kalau memang eksplisit ya, ikuti referensi yang ada. Saya kira dua-duanya bisa sih. Terserah mau implisit atau eksplisit. Ya, nanti kalau implisit pun nanti dilihat referensinya. Ya. Dan mungkin mau dilaksanakan lagi di grup yang lain dengan eksplisit, jadi ada 3 grup misalnya. Misalnya Iya, kan itu ya. juga mau saya lakukan Pak. Ada yang satunya saya bikin kuesioner, satunya itu tadi dijelaskan lewat guru kelasnya secara eksplisit. Jadi titip materi gitu loh Pak ke guru kelasnya. Boleh nggak kalau ini disuggestkan ke muridnya gitu? Ya, silakan. Kan nanti tapi kan harus pikirkan kendala waktu, kendala Iya Pak. apa sumber daya dan sebagainya. Silakan. Ya, kalau menurut saya dipikirkan lagi yang eksplisit atau implisit. Karena nanti toh akan dibandingkan perbedaannya dengan yang non itu toh, apa dengan yang control group toh. Iya. Ya kan, apakah ada significant differences kan antara 2 grup ini, misalnya. Betul. Ya, monggo. Jadi atau mungkin malah 3 grup sekalian. Atau tanpa kontrol grup Pak, boleh nggak? Monggo. Kalau tanpa control group berarti semacam one group test ya. One group pretest post test. Ya silakan. Jadi dilihat pretest. Tapi pretest post test kalau one group itu harus dipikirkan apa istilahnya maturation effect ya. Maturation effect itu bahwa setelah treatment beberapa kali, ya memang notabene ada peningkatan. Tapi apakah peningkatan itu karena treatment dengan metakognitif itu atau karena memang naturally seperti itu? Ya karena mereka belajar, bukan karena metakognitifnya. Nah itu bagaimana menjawabnya biasanya mungkin dengan tidak hanya tes, tapi juga dengan kualitatif, ya, itu ya. Nah, silakan. Terima kasih. Ya. Dari saya cukup. Ya, tapi yang penting itu tadi, time is our enemy kan, mesti selalu itu, ya kan? Jadi tolong dipikirkan baik-baik, yang
yang paling baik, tapi sekaligus tidak mengorbankan kualitas. Ya kan, take and give-nya kan seperti itu, tarik ulurnya. Ya, di satu sisi ada kendala ini, tapi di sisi lain kendala ini tidak kemudian membuat kualitas menjadi turun. Gitu ya? Oke, Ya, Pak. semoga lancar semua sehingga nanti waktu presentasi ya bisa dilakukan yang terbaik ya. Ilham, silakan sudah bisa mungkin kalau sudah dikontak atau belum Mas Tiasnya, monggo ya nanti dikabari ya sehingga nanti bisa apa namanya another alternatif seperti yang ditawarkan oleh Nur Rahma itu yang kelasnya dia dan sebagainya gitu ya. Oke, I think that's it guys. Thank you, good luck ya, see you next week. Selamat malam.